Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Permasalahan penerimaan peserta didik baru atau PPDB selalu terulang setiap tahunnya. Berbagai dugaan kecurangan selalu mewarnai pelaksanaan PPDB di sekolah-sekolah, seperti pungutan liar atau pungli, jual beli kursi, manipulasi domisili, jalur siluman, hingga praktik titip menitip calon siswa. Bersama saya, Rizky Putriananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 28 Juni 2024. Polemik PPDB ini terjadi di banyak wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten. Setiap tahunnya, pelaksanaan PPDB di Banten, baik SD, SMP, dan SMA atau SMK sederajat, tak luput dari temuan dugaan kecurangan. Pada tahun 2024, berbagai masalah masih ditemukan. Salah satunya, praktik numpang atau titip kakak untuk mengakali jalur zonasi PPDB. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini sudah hadir bersama saya salah satu wartawan dari Provinsi Banten, Irfan Muntaha. Selamat sore Irfan. Selamat sore Rizky. Selamat sore Sobat Kabar Banten. Sehat Semoga selalu. Sehat. Amin. Irfan, ini polemik atau persoalan PPDB ini masih sama ini Irfan. Permasalahannya itu saja. Nah, untuk di Provinsi Banten ini kan pendaftaran atau PPDB itu sudah dibuka sejak tanggal 19 sampai dengan 23 Juni kemarin ya. Betul. Nah itu bagaimana Irfan? Karena banyak sekali nih persoalan-persoalan yang titip menitip, jual beli kursi dan hal-hal lainnya. Baik, ya Rizky. Memang kalau bicara soal PPDB tidak ada habisnya ya, karena dari tahun ke tahun memang temuan masalahnya tidak jauh berbeda begitu. Hal yang klasik kemudian diperbincangkan oleh publik begitu Rizky. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui Sobat Kabar Banten, tahun ajaran 2024 ini pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten itu sudah membuka ya, memproses proses PPDB di SMA negeri begitu ya. Sebagaimana yang kita ketahui tadi, sebagaimana yang disampaikan Rizky, memang pendaftaran sudah selesai berlangsung begitu ya, dan termasuk proses verifikasi baik online maupun faktual itu sudah dilaksanakan oleh masing-masing sekolah SMA negeri di Provinsi Banten. Bahkan kabarnya hasilnya pengumuman itu sudah disampaikan baik melalui online di hari Rabu kemarin, hari Kamis tanggal 27 ya 2024 ini. Nah, hasil penelusuran Kabar Banten memang kembali lagi begitu kasus-kasus lama memang terungkap lagi begitu sih, di mana salah satu temuannya adalah ada calon peserta didik baru begitu yang memang numpang kakak di penduduk yang memang dekat dengan sekolah yang diharapkan begitu ya. Kemudian juga ada yang kartu kepala keluarganya itu belum sampai 1 tahun, artinya pindah begitu tapi itu belum sampai 1 tahun. Nah, sementara kan di peraturan terbaru itu tidak boleh lagi numpang kartu keluarga untuk bisa masuk ke SMA negeri di wilayah Provinsi Banten. Begitupun dengan kartu kakak yang belum sampai 1 tahun begitu Rizky. Sehingga problem ini ya bisa dikatakan hal yang klasik ya, karena juga ditemukan di PPDB tahun-tahun sebelumnya begitu Rizky. Salah satunya memang Kabar Banten menemukan itu di SMA Negeri 1 Kota Serang Rizky. Itu kita temukan itu. Kemudian juga tidak hanya itu di jalur zonasi Rizky ya. Kemudian kita juga temukan itu di jalur afirmasi. Nah, afirmasi ini kan jalur tidak mampu lah ya, yang memang ada perbedaan Rizky di antara tahun ajaran sebelumnya dengan tahun 2024 ini. Di mana perbedaan itu tidak lagi menggunakan surat keterangan tidak mampu, tetapi menggunakan
syarat lain di mana siswa itu harus terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Dalam hal ini misalkan PKH, dan itu harus terdaftar di kementerian terkait. Nah, ternyata setelah dilakukan verifikasi online dan faktual oleh sekolah SMA Negeri 1 Kota Serang itu, ada yang secara administrasi memang dia tidak memenuhi syarat. Karena di verifikasi faktual, pihak SMA Negeri 1 Kota Serang datang ke rumahnya dan ternyata tidak memenuhi syarat karena dianggapnya mampu begitu ya. Tapi kemudian kan yang menjadi artinya bukan status dia mampu dan tidak mampu, tapi orang mampu daftar sebagai melalui jalur afirmasi. Yang sungguhnya itu tidak sesuai tidak sesuai dengan harapan begitu ya. Itu adalah problem-problem yang ditemukan dan diduga juga dimungkinkan juga ditemukan di sekolah-sekolah lain di Provinsi Banten. Meskipun memang sampai saat ini kita belum mendapatkan laporan secara resmi begitu apakah temuan yang sama juga terjadi di SMA atau SMK negeri di wilayah Provinsi Banten, Rizky. Begitu. Nah, Irfan, informasinya selain adanya temuan tersebut, itu juga beberapa website itu error ya, Irfan? Ya, itu memang terjadi di kita belum menemukan itu terjadi di SMA ya. PPDB SMA, tetapi itu terjadi di sekolah menengah pertama atau SMP di wilayah Kabupaten Serang, dan itu memang sempat dihentikan proses pendaftarannya karena sempat error begitu, tapi kemudian berhasil ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serang begitu ya, sehingga normal kembali dan proses PPDB itu terus berlangsung begitu, Rizky. Itu di tingkat SMP ya, yang memang kewenangannya bukan di provinsi tapi di Kabupaten Serang begitu, Rizky. Tapi kalau di PPDB SMA negeri yang memang punya kewenangannya adalah Provinsi Banten, kita belum menemukan problem yang amat urgent begitu ya. Bahkan kita pun sempat mengkonfirmasi ke anggota DPRD Provinsi Banten, dalam hal ini Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Jadi hasil monitoring para wakil rakyat itu belum menemukan masalah yang urgent begitu terkait dengan pelaksanaan di PPDB 2024 ini. Ya memang masih baru ya, karena kan baru pembukaan itu tanggal 19 Juni ya, dan kita berarti kalau terhitung belum sampai 2 minggu ya proses berjalannya PPDB ini. Biasanya muncul kejanggalan-kejanggalan itu setelah beberapa hari atau di akhir-akhir begitu, karena biasanya yang tidak lolos ini kan dia akan mendaftarkan ulang begitu. Nah, sebagaimana disampaikan oleh DPRD Provinsi Banten, Komisi 5 yang memang punya kewenangan penuh dalam mengawasi proses PPDB ini, kalau kemudian yang ada yang tidak lolos melalui jalur afirmasi ataupun zonasi begitu, itu bisa mendaftar ke jalur prestasi. Karena mekanismenya kalau kemudian ada di jalur zonasi atau afirmasi yang tidak terpenuhi, maka sisanya itu akan dialihkan ke jalur prestasi. Maka dari itu adik-adik yang tidak lulus di jalur zonasi atau afirmasi itu begitu ya, itu bisa mendaftar ke jalur prestasi begitu ya nanti. Tetapi kemudian yang menjadi catatan adalah harus dipastikan juga apa prestasi yang dimiliki begitu, jangan sampai daftar tapi tidak memiliki prestasi atau mengada-ngada prestasi begitu, sehingga dalam proses verifikasi kembali ditemukan dan dinyatakan tidak lolos. Ini harus menjadi pertimbangan juga buat adik-adik di tahun ajaran 2024 ini begitu, Rizky. Nah, untuk jalur prestasi ini, Irfan, apakah hanya akademik atau ada juga seperti olahraga atau atletik? Ya, sebagaimana yang sudah kita lakukan wawancara langsung ya terhadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Pak Tabrani, jalur prestasi ini tidak hanya akademik, tidak hanya di akademik ya, tetapi juga prestasi lain seperti olahraga dan prestasi lain yang memang bisa dibuktikan dengan sertifikat ataupun bukti-bukti lain sebagai anak yang berprestasi begitu. Jadi tidak hanya fokus terhadap prestasi akademik atau dalam hal ini raport yang nilai tertinggi misalkan begitu sih. Karena kan sebelumnya di tahun-tahun lalu juga kan sempat ramai ya, Irfan, ada atlet yang tidak lolos melalui jalur prestasi, dan itu juga menjadi
perbincangan yang cukup ramai juga di pemberitaan ya. Ya, ini catatan penting ya. Meskipun di PPDB 2024 ini kita belum temukan, tapi kasus-kasus itu terjadi di PPDB tahun 2003. Bahkan saya pun langsung memantau jalannya temuan itu, di mana salah satu atlet berprestasi asal Tangerang kalau tidak salah waktu itu datang ke Inspektorat Provinsi Banten untuk melaporkan karena merasa dicurangi, sudah daftar melalui jalur prestasi, terdaftar tetapi kemudian tiba-tiba namanya hilang begitu di salah satu SMA itu, sehingga hal itu pun dilaporkan ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti. Artinya apa? Kasus di tahun 2023 PPDB 2003 itu jangan sampai mudah-mudahan tidak ditemukan di PPDB 2024 ini begitu. Kalau ditemukan berarti ada hal yang patut dipertanyakan, apakah hasil evaluasi begitu ya di tahun 2023 itu diterapkan atau memang justru ini diabaikan begitu sehingga kasus itu tidak terjadi. Ya meskipun sampai hari ini pun kita belum temukan kasus yang sama begitu ya Rizky. Baru temuannya adalah kartu kepala keluarga yang numpang, kemudian juga ada orang yang mampu tapi daftar melalui jalur afirmasi begitu, meskipun memang juga ditegaskan oleh pihak SMA Negeri 1 Kota Serang bahwa itu dipastikan tidak lolos begitu ya. Tetapi kemudian karena ini akan ada pendaftaran ulang, sebagaimana tadi juga disampaikan, masih ada kesempatan untuk daftar kembali di jalur prestasi. Makanya masih harus perlu dipantau begitu ya kepastian syarat yang diberlakukan itu benar-benar diterapkan di SMA khususnya yang sebagai pelaksana ya PPDB dan orang yang melakukan verifikasi online maupun faktual di PPDB itu sendiri. Baik, Irfan, praktik kecurangan ini setiap tahunnya seringkali muncul. Betul. Dan permasalahannya sama. Titip menitip, kecurangan, manipulasi data. Bahkan orang tua itu sudah sangat niat sekali, Irfan. Mereka berpindah ke dekat sekolah itu dalam kurun waktu yang sangat singkat. Bahkan yang tadi ditemukan itu kurang dari 1 tahun. Demi anaknya untuk diterima di sekolah favorit negeri di Provinsi Banten. Dan hal ini juga disoroti oleh KPK ya Irfan ya. Bahkan KPK mengeluarkan surat itu seperti apa Irfan? Ya, karena inilah praktek yang termasuk dalam kategori korupsi begitu ya. Maka kemudian ini menjadi atensi KPK, bahkan KPK pun sebagaimana yang sudah kita beritakan begitu, itu akan ikut mengawal dalam proses PPDB ini. Ini artinya apa ini Rizky? Artinya sekelas KPK saja sudah menyoroti proses PPDB di Provinsi Banten, berarti penyakitnya sudah bukan penyakit biasa begitu, kira-kira begitu ya. Jadi sehingga ini harus menjadi bahan introspeksi bagi penyelenggara PPDB itu sendiri agar apa? Agar kejadian-kejadian di tahun-tahun sebelumnya tidak lagi terjadi di tahun 2024 ini. Itu perlu diingat karena proses PPDB-nya masih berlangsung dan saat ini kan sudah mulai proses pendaftaran ulang. Nah ini pun tidak hanya menjadi atensi KPK begitu ya, tetapi juga menjadi atensi Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Agar apa? Agar nanti di pendaftaran ulang ini tidak membebani secara teknis kepada siswa baru itu sendiri begitu. Jadi sekolah itu harus kooperatif, menginformasikan, mengedukasi, bahkan membimbing bagaimana caranya proses pendaftaran ulang ini benar-benar terrealisasi dengan baik. Dan catatan lagi, jangan sampai kemudian di pendaftaran ulang ini Rizky menjadi celah bagaimana bisa memasukkan begitu ya siswa baru tanpa melalui prosedur yang benar. Dan ini juga tadi KPK, DPRD, kemudian juga Ombudsman ikut menyoroti hal ini begitu. Jangan sampai kasus-kasus itu terjadi di lapangan di SMA atau SMK negeri begitu di sini. Intinya di setiap sekolah di wilayah Provinsi Banten ya, baik di kabupaten maupun kota ya. Nah, Irfan, dengan adanya praktik seperti ini, itu kan memunculkan benih-benih korupsi ya. Karena ini korupsi kecil-kecilan termasuk ya. Adanya pungutan liar, terus titip menitip, jual beli kursi dan hal-hal lainnya. Nah itu selain dari KPK juga disoroti oleh Ombudsman. Nah, bagaimana tanggapan dari pemerintah Provinsi Banten sendiri? Ombudsman memang di dia agak bergeser konsentrasinya Rizky, sebagaimana yang sudah kita beritakan begitu.
Ombudsman tidak lagi konsentrasi atau memusatkan konsentrasi pengawasan di saat pelaksanaan PPDB. Tetapi Ombudsman mengantisipasi kejadian di tahun 2023 di mana banyak siswa baru yang masuk tetapi tidak melalui jalur PPDB. Artinya apa? Mereka masuk itu setelah proses PPDB selesai. Kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan begitu ya. Nah, masalahnya apa? Jadi temuan Ombudsman di tahun 2003 setelah PPDB selesai dan dinyatakan ditutup begitu ya. Nah, siswa-siswa baru ini datang dan diterima oleh sekolah tanpa melalui jalur PPDB itu. Maka kemudian Ombudsman saat ini konsentrasinya adalah merekap kuota penerimaan siswa baru di seluruh SMA dan SMA negeri di Provinsi Banten begitu ya. Kemudian itu akan menjadi rujukan mereka ketika mengoreksi jumlah siswa yang diterima saat PPDB itu berapa, apakah ada perubahan ketika setelah PPDB itu selesai. Jadi kalau ada perubahan misalkan dari kuota SMA negeri 1 Kota Serang misalkan kalau tidak salah itu mencapai ratusan siswa. Kalau kemudian itu saat pendaftaran di Dapodik, di data Dapodik ternyata lebih dari kuota yang ditentukan di PPDB, maka itu ada kemungkinan ada siswa masuk tanpa melalui PPDB. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apakah masuknya itu karena titipan ataupun hal yang lain itu masih perlu, mungkin pihak-pihak sekolah tahu soal itu ya. Kalau memang tahu ya silahkan dijawab, tapi kemudian jangan sampai persoalan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Ombudsman Provinsi Banten, jangan sampai itu terjadi kembali di PPDB 2024 ini, Rizky. Begitu. Terkait itu saya jadi ingat Irfan, beberapa tahun lalu itu ada kasus di SMK, SMK Negeri 5 Kota Serang yang memang menerima siswanya itu tanpa melalui jalur PPDB. Dan bahkan si orang tua siswa ini diminta untuk memberikan sejumlah uang ya untuk membangun kelas yang dikhususkan untuk para siswa ini. Nah itu mungkin Ombudsman menyoroti hal itu dan di tahun 2023 ya? Itu di tahun sebelumnya, tahun tahun 2022 ya. Nah, mungkin itu juga menjadi sorotan Ombudsman dan menjadi evaluasi. Iya betul. Kan dampaknya menjadi panjang karena kalau kemudian sekolah itu menerima siswa baru di luar kuota yang sudah ditentukan, resikonya adalah kegiatan belajar mengajar itu terganggu. Kenapa? Karena siswa tidak tertampung di satu kelas, tidak kondusif ya? Tidak kondusif. Kemudian seperti yang akhirnya kemudian kasus-kasus yang sudah disampaikan tadi ditemukan. Misalkan dia akhirnya mengikuti KBM di luar kelas gitu kan. Dan ya dampak itulah yang kemudian yang perlu diantisipasi karena resikonya kan tinggi. Seperti yang kita ketahui ya anak-anak sekolah itu kan pengen mendapatkan pengetahuan dan pendidikan yang layak, tapi kemudian kalau prosesnya itu buruk begitu ya, ya tentu akan juga berdampak tidak baik terhadap siswa itu sendiri begitu Rizky. Nah ini persoalan PPDB ini memang selalu ramai ya kan ramai. Ramai karena nah ini persoalannya kasus-kasus itu kemudian juga menjadi sorotan wakil rakyat ya dalam hal ini DPRD Provinsi Banten yang pada akhirnya hasil evaluasinya menyoroti soal tidak adilnya dalam kebijakan gratisnya pendidikan SMA hanya di SMA negeri. Seharusnya kalau menurut Dewan dan juga perbincangan saya dengan akademisi begitu, kalau kemudian ini proses kebijakan gratis di SMA negeri atau SMK negeri juga harus diberlakukan di sekolah swasta. Kenapa demikian? Karena menurut salah satu anggota DPRD Provinsi Banten, salah satu pendorong terjadinya persoalan di PPDB itu, kemudian kayak misalkan celah kecurangan dengan numpang kakak dan sebagainya, karena semua peserta didik baru terkonsentrasinya adalah bagaimana caranya bisa melanjutkan pendidikan itu di SMA dan SMK negeri. Karena gratis itu? Karena gratis dan kemudian karena gratis itu loh mereka berbondong-bondong. Berbondong-bondong sementara kan kuota terbatas. Dan karena terbatas itu kemudian
menggunakan segala cara begitu agar bisa lolos di SMA negeri yang diharapkan. Nah ini salah satu faktor ya, kenapa kemudian sekolah gratis itu hanya di SMA negeri, harusnya di SMK swasta atau SMA swasta juga diberlakukan sehingga siswa tidak terkonsentrasi di satu sekolah. Jadi nggak rebutan ya Irfan? Tidak rebutan, tapi juga bisa sekolah karena bisa di sekolah di swasta juga begitu dengan kategori gratis itu. Dan bicara soal penganggaran, ini akan mengurangi beban APBD kalau menurut hitung-hitungan anggota dewan. Kenapa? Karena pemerintah Provinsi Banten tidak lagi harus memikirkan bagaimana menambah ruang kelas baru atau sekolah baru begitu ya. Karena dengan menggratiskannya sekolah swasta, SMA, SMK swasta begitu ya, maka pemerintah Provinsi Banten tidak lagi harus memikirkan penambahan gedung, tidak lagi harus mengangkat kepala sekolah baru. Karena di SMA swasta, SMK swasta kan sudah pasti ada tuh kepala sekolahnya. Kemudian tidak harus juga mengangkat guru-guru baru begitu, karena tentu di SMA dan SMK swasta juga ada guru-guru yang sudah tentu berkompeten di bidang KBM itu sendiri begitu Rizky. Kalau bagaimana cara menggratiskannya, tentu memang anggota DPRD Provinsi Banten sudah menghitung. Jadi tidak sampai memakan 2 triliun begitu ya kalau dirasionalkan dari APBD Provinsi Banten, tidak sampai menghabiskan 2 triliun. Dan ini akan juga menyelamatkan keberlangsungan sekolah swasta, Rizky. Sebagaimana yang kita ketahui kan banyak juga sekolah swasta yang akhirnya bangkrut. Karena kekurangan murid. Karena tidak ada siswa begitu ya. Sebagaimana saya sempat berbincang dengan salah satu guru, di tahun 2023 ada yang mendapatkan siswa 6 orang. Nah dari 6 orang ini kemudian ada dari 6 orang itu ada yang pindah, kemudian hingga sampainya tersisa 1. Dan karena satu orang kan hanya 1 orang, kemudian akhirnya pihak sekolah swasta itu memberikan rekomendasi agar juga pindah, karena dalam satu angkatan hanya 1 orang tidak maksimal mungkin KBM-nya karena 1 orang. Karena hanya 1 ya. Nah ini kan mungkin inilah yang kemudian menjadi pertimbangan anggota DPRD, sebaiknya pemerintah Provinsi Banten mengevaluasi kebijakan gratisnya pendidikan di SMA dan SMK negeri. Nah pertanyaannya, sesungguhnya apa sih target pemerintah Provinsi Banten menggratiskan SMA dan SMK negeri? Karena kan kalau kita bicara adil, seharusnya memang semua anak bisa merasakan itu, tapi pada faktanya kan tidak. Dan lebih tidak rasional lagi kalau menurut catatan saya, ya tentu di SMA negeri dengan gratis itu kan tidak lagi mengenal kategori orang miskin dan orang mampu begitu. Jadi semua gratis, dan itulah yang disebut dengan pendidikan yang tidak adil kalau menurut anggota tidak merata DPRD Provinsi Banten, karena tidak merata. Ya pemerintah Provinsi Banten juga mungkin bisa mengalihkan anggaran untuk pembangunan ke bantuan untuk sekolah swasta ya Irfan ya. Pertanyaannya, kalau kemudian pemerintah khawatir kalau sekolah swasta diberikan anggaran untuk menggratiskan siswa yang sekolah di SMA atau SMK swasta itu, maka manajemennya adalah monitoring diberlakukan. Dalam waktu sebulan sekali misalkan diberlakukan. Kalau kemudian pengelolaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk sekolah gratis itu tidak akuntabel misalkan, maka harus ada sanksi yang berat. Nah, itu manajemen kontrolnya terhadap sekolah yang dimaksud begitu ya. Itu usulan anggota DPRD Provinsi Banten terhadap PJ Gubernur Provinsi Banten Bapak Al-Mukhtabar agar mendorong kebijakan sekolah gratis ini ditinjau kembali begitu penerapannya. Bukan menghilangkan sekolah gratis, tapi ditinjau kembali penerapannya, tidak hanya di negeri tapi juga diberlakukan di sekolah swasta begitu. Apalagi jumlah sekolah SMA dan SMK di Provinsi Banten ini terbatas ya Irfan ya. Betul, Rizky. Sedangkan lulusan atau calon siswanya itu sangat banyak. Sangat banyak. Ya, bahkan sering juga kita beritakan sekian ribu siswa lulusan SMP atau SD itu tidak diterima di sekolah negeri. Nah ini juga tentu menjadi kekhawatiran para orang tua ya, khususnya bagi yang ekonominya kurang memadai. Betul Rizky. Jadi untuk pendidikan gratis seharusnya pemerintah juga bisa melakukan evaluasi dan peninjauan kembali apakah sudah layak
atau belum Ya. sekolah untuk pendidikan gratis ini? Kenapa harus hanya di negeri saja yang digratiskan, sedangkan swasta itu justru malah harganya lebih mahal? Sementara di swasta juga adik-adik kita juga orang Banten sekolah di situ ya, Iya. dan harus bayar begitu. Dan harus bayar. Selama di negeri gratis, itu yang tidak adil gitu ya. Kira-kira. Padahal di sekolah negeri juga kalau dengan adanya praktik titip menitip dan kecurangan-kecurangan lainnya juga mahal ya Irfan ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi atensi bagi pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan kajian ulang dan mengevaluasi dan memikirkan atau mempertimbangkan apa yang menjadi usulan dari DPRD Provinsi Banten ya Irfan ya. Betul. Nah selanjutnya Irfan, setelah jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi. Nah prestasi ini biasanya di akhir ya Irfan ya? Betul. Itu dimulai tanggal berapa Irfan? Untuk waktunya itu memang saya belum mendapatkan waktu yang pasti ya. Yang jelas jalur prestasi tadi pertimbangannya kalau kemudian ada di jalur-jalur zonasi kemudian afirmasi yang tidak terpenuhi begitu, maka akan itu digeser kuotanya ke jalur prestasi. Maka kemudian bagi adik-adik yang tidak lulus di jalur-jalur afirmasi dan zonasi begitu, kalau kemudian punya bukti prestasi maka bisa mendaftar melalui jalur prestasi ketika memang sudah dibuka pendaftarannya oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten atau dalam hal ini sekolah SMA negeri di Provinsi Banten. Baik, terima kasih banyak nih Irfan atas informasinya. Tentunya kita juga akan terus memantau dan mengawal jalannya PPDB ini. Dan mudah-mudahan tidak ada praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh orang tua siswa dan para penyelenggara juga ya. Mudah-mudahan PPDB di tahun ini berjalan dengan lancar, adil dan secara merata, sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan persyaratan dari PPDB ini. Ya. Baik, terima kasih banyak Irfan. Sama-sama Rizky. Baik pemirsa Kabar Banten, untuk informasi dan update pemberitaan PPDB bisa dilihat di Harian Umum Kabar Banten yang terbit dari Senin hingga Jumat dan di online kami, di media online kami yang selalu update setiap harinya, bahkan setiap waktu bisa diupdate untuk melihat perkembangan PPDB SMA negeri di wilayah Provinsi Banten. Kalau gitu, saya Rizky Putriananda dan Irfan Mutaha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.